benzen misalkan, di sini kita bisa langsung gambarin. Terus Mm-mm. misalkan mau buat penantren atau apapun juga bisa, tinggal disambung-sambung gitu, Mm-mm. Oke. dan seterusnya ya. Terus misalkan mau buat glukos, struktur gula gitu juga bisa pakai yang ini. Tinggal Kita di pakai ya konformasi atur-atur aja ini lah. ya. Mm. Oke. Kalau nggak Terus salah, kemudian kalau mau buat manual juga bisa. Buat manual misalkan pakai apa tuh? Ini apa namanya? Garis ikatan. mm-mm. Misalkan kita buat manual bikin manual kayak gini juga bisa. Ya. Misalkan ya. Terus atau Oke. mau pakai yang otomatis buat rantai hidrokarbon juga bisa pakai yang ini. Nah, di Mm-mm. sini ada N-nya, itu kita bisa pilih mau apa namanya? Mau berapa panjang gitu ya? Rantainya ada berapa gitu. Nah, tinggal di drag aja terus. Nih. Oh, 8, oke. 10 udah terus. Terus Oke. apa lagi ya? Kalau Oke. misalkan ada ion, struktur ion juga bisa pakai ini kan kurung siku ataupun resonansi kan bisa juga ya di sini. Hmm, Kan di dalamnya nanti tinggal gambar strukturnya dan lain-lain. Terus kalau mau tambahin muatan juga bisa di sini. Tinggal dipilih aja. mm, itu ada Muatan muatan, parsial ada dari strukturnya ataupun yang apa namanya? Radikal, radikal ada ya. radikal kayak gitu. Terus buat mekanisme reaksi juga bisa. Perpindahan elektronnya eh, Hmm, dan lain-lain. Paling gitu sih Pak. oke, yes, oke. Itu jadi cara singkat nih kayaknya banyak nih fitur-fitur yang bisa dipakai kayak buat untuk bahkan sampai ke ikatan kimia ya. Buat kelas 10 tuh bisa dipakai. Terus juga buat tadi hidrokarbon ya, menggambar rantai polimer ya di kelas 12. Terus juga tadi senyawa organik ya untuk alkohol, misalnya nanti untuk karboksilat atau tadi karbohidrat ya, menggambar Ya. glukosa gitu, itu bisa digunakan. Benzen ya, benzen juga ini nanti bisa digunakan misalnya kita mau bikin struktur benzen, nanti kita tinggal kreasiin misalnya mau bikin nitrobenzen atau misalnya nanti kita mau buat anilin seperti itu, nanti kita bisa gunain. Nah, di sini oke, thank you Kak Ricky. Ya, sama-sama Uh, Pak. dan ini mungkin nanti saya sekalian share juga tampilannya. Jadi di sini saya share screen. Nah, ini yang punya saya. Ini saya Cemdro profesional. Ini saya nggak tahu, saya lupa tahun berapa, apa edit yang versi berapa gitu ya. Mungkin tampilannya sebenarnya mirip, cuma ini karena apa yang barnya itu saya pindahin ke atas. Jadi barnya yang tadi yang Kariki tunjukin itu adanya di atas gitu. Jadi nyatu sama apa namanya bar apa font dan lain-lain kayak gitu. Nah, di sini tadi betul kayak tadi mau menggambar kayak struktur rantai tadi ya bisa kita gambar atau misalnya nanti kita mau kayak gini kita mau bikin double bond tinggal pakai solid bond tadi kita tinggal tambahin klik. Nah, jadi double bond kan ya. Kalau misalnya kita tambahin lagi ini nanti bisa diubah triple bond kayaknya kayaknya harus pakai yang ini kayaknya. Kayaknya triple bond. Ini apa nggak bisa ya? Kayaknya triple bond harusnya bisa kan ya? Triple bond Itu nih masih double bond Pak masih double bond di ya? sini. Oh iya, salah nggak pantesan nggak berubah. Ini ya triple bond gitu ya, nanti bisa diubah kayak gitu. Kemudian nanti di sini juga menggambar struktur siklo ya, ada siklopenten, sikloheksen, kemudian nanti struktur konformasi tadi ya. Dan di sini juga ada fitur-fitur kayak ini buat nampilin kromatografi gitu ya. Nah, jadi model-model kayak gini, ini misalnya kayak buat kasih gambaran ke siswanya tentang apa kromatografi. Nah, di sini nyata ada ya kromatografi. Di sini juga ada, saya itu di Chem Sketch ya. Itu yang saya ingat di Chem Sketch itu juga ada kayak untuk gambar buret ya, gambar apa namanya labu ukur gitu. Di situ juga ada. Ini di Chem Sketch saya tunjukin. Nah, ini Chem Sketch ya. Ini Chem Sketch. Secara fitur sebenarnya hampir mirip. Jadi ini untuk menggambar struktur juga, cuman di sini lebih kelihatan apa ya banyak lah gitu ya. Di sini ada buat tersier butil, di sini ada karboksil, ada buat karboksil apa COOH, ada nitro ya. Di sini nanti bisa digunakan. Di sini juga ada untuk kita nampilin. Nah, ini kita misalnya mau nampilin asam amino apa di sini. Ini misalnya kita mau nampilin asparagin ya.
Nah, ini tinggal diklik. Nah, ini asparaginnya keluar ya. Nah, di sini juga bisa kita di ChemDraw tadi juga kayaknya kita bisa convert name to structure. Jadi kita bisa juga nggak perlu repot-repot bikin apa namanya? Bikin strukturnya, tapi kita bisa langsung masukin input namanya. Misalnya kita mau bikin 2-methyl-butane. Kita enter, nah keluar 2-methyl-butane. Ya, atau misalnya kita tadi mau gambar glucose gitu ya, bisa nggak ya di sini ya? Harusnya sih bisa. Glucose. Nah, glukosnya keluar ya. Ini kayak bertumpuk ya. Kayak undo dulu. Di sini. Tadi ya bikin glucose atau misalnya tadi mau bikin sucrose. Ya, tapi bahasa Inggris ya. Karena dia kalau bahasa Indonesia nanti dia bingung. Ya, karena ini kan aplikasinya berbasis bahasa Inggris. Nih kayak gini sucrose langsung keluar. Ya, jadi itu bisa buat teman-teman jadi langsung keluar bikin strukturnya tanpa harus bikin satu-satu gitu ya. Tadi bikin cincin siklonya dulu, bikin konfigurasinya itu dia bagaimana, apa dia menjauh atau mendekat gitu ya. Kan ini kan kalau putus-putus ini berarti artinya menjauh kan ya. Kalau yang tebal kan berarti artinya mendekat gitu ya. Terus nanti juga posisi OH-nya seperti apa itu kalau satu-satu mungkin agak ribet ya. Nah, itu bisa langsung di input tadi ya dengan sangat mudah. Nah, di sini tadi itu di Chem Sketch ya. Saya kembali lagi ke Chem Sketch-nya. Nah, ini ada juga fitur untuk nampilin, cuma saya lupa. Itu tadi untuk kayak tadi ada buret ya, ada untuk nampilin kayaknya di sini atau di sebelah ya. Saya lupa, itu pernah saya pakai di sana ada nggak ya? Saya lupa antara di sini apa di sana. Di structure add object. Sebentar. Saya lupa kemarin. Saya udah ingat loh. Di objek yang ini dia nih. Ya. Di sini yang di bagian ada gambar template ya di sini. Nah, di sini nih ada macam-macam nih. Nah, ini dia nih. Ya, ada instrumen di sini kita bisa munculin nih. Kayak misalnya kita mau munculin gambar tabung reaksi ya dengan rak-raknya. Ini nanti bisa dimunculin. Nah, ini nanti bisa buat gambar ya. Nanti misalnya kita juga mau nampilin kayak tadi amino acid di sini juga bisa. Cuman mungkin tadi strukturnya agak gini lah ya, nggak terlalu belok-belok gitu ya, ini lurus gitu ya. Ini asal aminonya, kemudian nih ada anatominya, ada animalnya, macam-macam lah ini ya. Nah, di sini juga ada clipware. Ini nanti kayak bisa kita buat menyusun gitu ya. Misalnya perangkat titrasi gitu ya. Kita kayak mau buat PPT tentang titrasi. Kita mau cari perangkat-perangkat titrasi apa aja. Nah, di sini ada nih ya. Ada buret ya. Ada juga nanti di sini labu ukur ya. Ini nanti bisa dengan Erlenmeyer ya. Di sini juga ada. Nanti bisa digunakan gambar-gambar ini ya. Ini karena ini jadinya icon ya. Jadi bukan kayak gambar yang dari Google tempel gitu ya. Nah, ini jadi icon yang semuanya hampir mirip lah warnanya gitu. Terus DNA juga di sini ada nanotube. Nah, ini banyak lah ya. Kalau di Kariki hampir mirip nggak yang di sana? Yang dipunyanya Kariki. Ada juga yang seperti ini? Lupa sih Pak, di sebelah mana? Yang tadi yang di barnya Kak Riki. Yang di barnya itu. Yang di barnya itu coba yang tadi ada pilihan template di dekat yang ada gambar apa namanya tuh kromatogram. Oh iya. Ada tuh. Oh iya ada. Ada ya. Nah, itu juga di situ bisa dipakai nih. Mungkin Kak Riki bisa lihat-lihat tuh di situ ya. Atau mungkin Bu Yani juga ya. Bu Yani kan juga ada ya Bu Yani ya, ChemDraw ya. Nah, tapi nggak sekomplit yang punya Pak Emil sih. Kayak versi lama deh saya deh. Oke. Ini saya nggak tahu juga ini ChemDraw kapan. Nggak ada kayak gitunya Pak. Iya. Mungkin nanti bisa Bu Yani nanti coba dieksplor ya berkaitan dengan ini. Mungkin nanti bisa
dipakai gitu ya. Ini saya juga nggak tahu ini dari tahun kapan dia ChemDraw-nya. Ini udah diupdate ke yang baru atau masih yang lama? Karena tadi betul saya kayak Kak Riki. Jadi ini ChemDraw dan ChemSketch itu aplikasi yang dari bawaan kuliah. Jadi bawaan dulu kuliah. Jadi memang sudah diajarin ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang pernah disampaikan tentang penggunaan ChemDraw, ChemSketch gitu ya. Jadi itu mungkin satu aplikasi yang mungkin nggak asing lah gitu ya untuk kimia gitu, untuk bikin struktur ya, untuk bikin ya macam-macamnya, terutamanya struktur ya. Utamanya sih di sini struktur. Mungkin kalau yang kayak tadi gambar labu ukur, gambar itu dan lain. Oh lah habis. Kalau kita belum banyak. Kalau tadi saya mau bahas tentang PowerPoint dan lain-lain ya udahlah. Ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi ada aplikasi ChemDraw dan ChemSketch yang bisa teman-teman gunakan untuk pengajaran ya, menggambar struktur terutama tadi dan juga untuk ikatan kimia tadi juga bisa ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengkreasikan. Kalau pengen download tadi ya ChemDraw ya, tinggal diklik di Google tuh pasti nanti keluar ChemDraw atau ChemSketch ya. Kalau kayaknya sih lebih ringan itu ChemSketch. Kalau ChemDraw kayaknya agak lebih berat karena dia memang fiturnya lebih lengkap sih. Tapi kalau secara tampilan sebenarnya nggak jauh beda lah karena kan sama-sama untuk buat struktur. Kayak gitu. 9 detik kita harus kembali. Terima kasih. Nanti untuk selanjutnya nanti bisa kita sharing ya di waktu yang lebih panjang. Thank you. 11.45. Iya, tapi belum selesai Sudah ternyata. Oke. Gak apa-apa, nanti kita bisa bahas per divisi mungkin, Pak. Pak, tadi saya lagi Pelatihan praktek, PPT Pak. besok masih bisa. Masih ada pelatihan PPT. Oke. Tadi saya lagi praktek pakai aplikasi, Pak. Oh. Abis itu udah ketarik, baru mau munculin. Oke. Silakan saya serahkan ke sorry sih masih ada slide-nya. Bentar ya. Oke, Pak. Oke. Sorry teman-teman agak terburu-buru sepertinya di breakout room, tapi semoga tadi cukup dapat gambaran lah ya. Nanti kita masih ada waktu kok, kalau misalnya terasa kurang di pelatihan PPT bisa kita selipkan untuk ini, khususnya buat teman-teman fisika ya, karena kan Senin mau SPH, pengajaran SPH. Oke, mungkin singkat saja teman-teman, kita ke sharing chat box saja kali ya. Perasaan teman-teman, kalau yang sudah mencoba tadi ya boleh, atau pada saat melihat ada yang mencoba, perasaan teman-teman saat menjelaskan atau mendengar penjelasan konsep dengan simulasi tadi, kira-kira seperti apa? Kalau teman-teman jadi siswanya mungkin ya, apa yang teman-teman rasakan? Boleh langsung di chat box aja. Oh, keren. Oke. Jadi Pak Lambo keren, Pak. Keren. Tagline-nya. Oh, keren. Kalau yang lain? Yang lain. Tinggal klik enter kayaknya. Oh, tinggal klik enter. Baik, kita tunggu. Oke, dari Pak Paber. Perasaan menggunakan konsep simulasi semakin ada gambaran untuk belajar fisika lebih memudahkan untuk ilustrasi. Oke, dari Ciaan pembelajarannya menarik. Ya, kemudian dari Pak Hasbi tambah pengetahuan baru. Pak Rahmat lebih menarik, mudah dipahami. Pak Riki, kita belajar ulang terkait aplikasi yang dulu sering digunakan pas zamanku. Oke. Oke, Bu Karina dapat insight baru ya. Menarik dan lebih terbayang akan visual ilustrasinya. Ya, dari Kak Karina dapat insight baru untuk improve penggunaan OneNote dan PPT.
Dari Bu Christine, lebih menarik dan perlu belajar lagi dalam pembuatan PPT dan aplikasi lain yang dibutuhkan. Oke. Pak Agung, menarik, lebih inovatif dalam mengajar. Ini dari Bu Kartini, tambah pengetahuan baru, semakin penasaran dan pengen bisa improve penggunaan OneNote dan PPT. Yeay, keren. Dari Bu Mayang, lebih menarik, inovatif, antusias, jadi pengen belajar lagi untuk aplikasi GeoGebra dan PET. Oke. Rahmat, amazing. Saya sebagai siswa makin ngerti penjelasan Pak Guru. Pak Lukman, gurunya ya. Hey. Oke, sip. Oke, teman-teman, itu untuk sharingnya dan udah semua tadi ya, udah semua ngetik ya. Oke, sorry, nggak semuanya bisa dibacakan dan kita coba rangkum sedikit. Jadi untuk sesi ini sebenarnya goal yang ini dapat tadi teman-teman memiliki variasi metode pengajaran. Jadi selain menggunakan medianya menggunakan OneNote, bisa juga menggunakan PowerPoint. Bisa atau bisa divariasikan. Seperti itu. Dan optimasi gaya belajar siswa nih. Jadi kita fokusnya ke sana. Mungkin kan ada siswa yang lebih ke audio, ada yang lebih ke visual, kemudian dengan simulasi, dengan interaksi langsung dengan siswa itu bisa mengoptimasi gaya belajar siswanya juga. Kemudian pastinya nyambung sama yang tadi disampaikan di awal oleh Pak Karno tentang konsentrasi dan motivasi siswa dalam belajar bisa terbantu harusnya kalau kita bisa mengoptimasi penggunaan media belajar ini. Nah, dan terakhir, ini semua perlu komitmen sama konsistensi untuk improvement nih dari teman-teman teacher. Jadi untuk itu kira-kira, boleh dong ditulisin lagi di chat box, apa sih yang akan teman-teman, istilahnya mungkin komitmen guru, komitmen teman-teman dalam mengaplikasikan training hari ini di pengajaran reguler. Mungkin yang di sisi 3 ini kali ya. Kira-kira apa? Jadi mungkin saya tuliskan komitmen teacher dalam mengaplikasikan training sesi ini di pengajaran SVH paling dekat dan reguler. Wah, langsung. Oke, Pak Riki langsung ya. Berlatih menggunakan aplikasi seperti PPT, PET, dan ChemDraw untuk diaplikasikan pada KBM agar lebih bervariasi. Oke, untuk yang lain? Oke, thank you Kak Riki. Untuk yang lain, komitmen teacher. Ya, di sini ada Kak Mayang. Iya, betul sekali. Kak Mayang, mengimprove diri dalam penggunaan media pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik dan inovatif sehingga konsentrasi siswa tetap terjaga. Oke, thank you Kak Mayang. Thank you Kak Mayang. Ya. Ada Coach Jaya. Ya, belajar dan berlatih terus. Agar mampu menguasai dengan maksimal segala jenis media pembelajaran. Oke, langsung muncul semuanya. Mau bacanya udah gerak-gerak. Oke. Dari Kak Iis ada lebih explore penggunaan aplikasi mengajar, terutama aplikasi simulasi fisika seperti PET dan sejenisnya supaya mudah dipahami oleh siswa. Oke. Thank you Kak Iis. Ya, dari Bu Cindy, komitmen berlatih lagi untuk penggunaan aplikasi-aplikasi pendukung pengajaran. Dari Bu Delpi. Kemana tadi ya? Ternyata hilang. Kalau dari Bu Delpi belajar lagi, betul. Belajar lagi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media yang sudah dipelajari hari ini. Yuk, bisa yuk, gitu ya Bu Delpi ya? Cara ngomongnya ya. Yuk, bisa yuk. Pak Anang lebih banyak berlatih menggunakan media pembelajaran OneNote, PPT, dan aplikasi simulasi. Oke. Pak Sutar, mengaplikasikan penggunaan PowerPoint, OneNote, dan aplikasi lainnya agar menunjang pengajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa.
Woi, Besar. thank you. Dari Pak Khalid, mengupayakan pembelajaran yang fun mulai dari menumbuhkan konsentrasi siswa, memberikan ice breaking saat KBM hingga menggunakan simulasi sebagai pendukung KBM. Oke, wah masih banyak lagi nih. Thank you teman-teman untuk sharingnya di chat tentang komitmen sama konsistensinya. Yang saya dapetin dari teman-teman, teman-teman ingin berlatih, teman-teman komitmen untuk berlatih, mempelajari lagi dan lagi, untuk memaksimalkan media pembelajaran ini sehingga membuat KBM semakin variatif dan menyenangkan. Seperti itu. Thank you teman-teman. Dan semoga kita bersama ya. Jadi nggak teman-teman sendiri, teman-teman tim AD di sini juga siap kok untuk mensupport teman-teman dalam hal ini. Jadi kita sama-sama bekerja sama, kita melakukan yang terbaik, khususnya dalam hal pengajaran, sehingga ya bisa menghasilkan pengajaran sinotif yang menjadi cita-cita kita bersama ya, sehingga nanti sinotif bisa kembali lagi berjaya nih, seperti itu. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke Amin, teman-teman, amin, thank amin. you untuk komitmennya. Dan ini saya kopas dari Pak Emil, teaching children is an accomplishment, getting children excited about learning is an achievement. Itu teman-teman, terima kasih. Saya serahkan berikutnya ke MC kita. Cik Enda. Oke, terima kasih Pak Lukman. Ya tepuk Terima tangan kasih dong Pak untuk Lukman. Lukman. Yeay. Ya, nggak terasa ya, ternyata udah hampir jam 6 sore. Apa yang kita pelajari hari ini seru-seru banget. Yang saya rasakan dari yang disampaikan oleh Pak Karno tentang konsentrasi siswa, kemudian ice breaking yang seperti apa yang bisa kita tampilkan untuk siswa bisa termotivasi, bisa lebih semangat, bisa lebih fun, ceria. Kemudian dilengkapi dengan aplikasi yang sudah di-sharingkan oleh Pak Lukman. Nah, kalau itu 3 hal itu kita bisa terapkan dengan maksimal, pasti ya hasil yang kita inginkan pun akan tercapai. Ya, Amin, pengajaran amin. kita juga bisa maksimal. Siswa yang kita ajarkan pun motivasinya dia bisa jadi lebih bagus, ya belajarnya jadi lebih rajin, dan pastinya harapannya nilainya juga meningkat. Dan kalau Pak Karno sampaikan, mereka jadi akan loyal terhadap kita, seperti itu. Oke, teman-teman, untuk seharian ini ya, full day kita hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you untuk responnya ya, yang tadi sempat chat box dan kita nggak sempat bacakan satu-satu semuanya. Ya, terima kasih banyak. Semoga harapannya teman-teman, komitmennya teman-teman bisa terlaksana ya, bisa terus berjalan ya, karena ini untuk teman-teman juga, teman-teman jadi punya value yang lebih lagi untuk kemampuannya teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau mereminder kembali bahwa besok di hari Sabtu ya akan ada sesi training tentang pembuatan plan belajar ya. Kalau untuk jamnya, teman-teman kan kalau hari Sabtu kita mulai dari jam 08.30. Nah, itu teman-teman masih di sesi briefing dulu dengan tim teman-teman, dan setelah itu jam 9 join di link yang sama. Betul seperti itu, Pak Karno, Pak Lukman? Iya, Cik Endah, kalau jamnya benar, Cik Endah. Jamnya kita 09 Jamnya benar. ya, teman-teman semuanya. Jadi kita besok tepat waktu ya. 09.00 teman-teman sudah di grup. Jadi sebelum jam 9 teman-teman sudah join di grup. Nah, untuk linknya nanti diinfokan kembali, Cik Endah. Ya. Oke, baik. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman atau cukup jelas? Kalau jika cukup jelas, saya kasih jempol. Oke, yes, thank you. Ya, untuk menutup sesi kita di sore hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, ya, semoga apa yang di-sharingkan oleh Pak Karno, Pak Emil, maupun Pak Lukman, itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Dan amin. nanti hasilnya pun juga bisa maksimal. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih ya semuanya ya. Mohon maaf kalau saya sebagai MC ada salah-salah kata. Dan semoga hari ini
membuat teman-teman lebih ceria, lebih tetap selalu happy. Thank you semuanya. Selamat Ya. sore. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. teman-teman semua. Sampai Terima kasih. besok ya. Bye. 9.